Yahudi adalah orang-orang yang tidak sempat berevolusi. Atau sama pandangannya kepada orang-orang Afrika yang hitam-hitam. Kata mereka adalah ini adalah monyet tapi belum jadi manusia. Nah, dehumanisasi ini mempermudah orang untuk membuat kebengisan kayak dia nyembelih ayam, Pak. Jadi dia nyembelih ayam dengan nyembelih manusia sama. Nah, balik lagi ketika kita bicara tentang value itu tadi, maka value inilah yang sebenarnya disuruh dipelajari oleh Islam. Nah, kamu coba lihat value-value manusia yang seperti apa yang ada di sana. Senantiasa menjadi universitas kehidupan, atau bahasa para sejarawan cradle of civilization. Bahwasanya daerah Syam itu, terutama daerah Baitul Maqdis itu adalah rahimnya peradaban. Jadi kalau saat kalian pengen lihat peradaban murni daripada manusia, lihatlah Baitul Maqdis. Dalam pandangan Islam kita percaya bahwasanya peradaban equal dengan kenabian. Bahwasanya yang membawa nilai-nilai peradaban itu adalah para nabi. Sebaliknya para nabi pasti akan berhadapan dengan nilai-nilai yang tidak human, yang inhuman, atau nilai-nilai yang uncivilized gitu kan ya. Nah, itulah yang kita katakan sebagai lawan daripada Islam sebenarnya. Yaitu nilai-nilai yang tidak manusiawi dan berperadaban tadi. Iya. Makanya kemudian saya lihat tuh ada terjadi paradoks ya Ustaz ya. Dari satu sisi Israel dengan kekejaman dan kezaliman yang luar biasa dengan menggunakan katanya perang, dan ini bukan perang sebenarnya. Iya, betul. Karena perang itu ada hukumnya gitu. Benar, Pak. Ini pembantaian dan bahkan pemusnahan sebenarnya. Betul, ethnic cleansing. Iya. Tapi di sisi yang lain Ustaz, orang-orang yang bukan beragama Islam sekalipun dia menyatakan kekagumannya. Ini dahsyat nih. Tidak ada every single words yang menyatakan kekeluhan, mengeluh, terus menyatakan nggak ada. Dan itu sampai anak-anaknya dia menyiapkan diri, tangannya ditulis supaya orang tidak sulit mencari mayatnya dia. Ngasih wasiat. Ya, dan kemudian ada lagi Ustaz. Jadi sekarang orang-orang itu belajar Islam justru dari kekejaman perang, bukan kekejaman konflik yang ada di situ. Dan dia kemudian memberikan reward yang luar biasa. Betul. Orang membaca Quran karena melihat itu. Betul. Itu merinding saya, Pak. Tiap kali saya ingat itu saya merinding. Terus terang kerjaan saya hampir setiap hari sekarang adalah nge-scroll tentang berita-berita luar, bukan berita Indonesia, Pak. Karena berita Indonesia itu kadang-kadang banyak yang ngeselin. Tapi berita luar tuh banyak yang memberikan saya harapan. Nanti saya tanya nih teman-teman yang ngeselin, salah satunya podcastnya Denny Corbuzier. Ngeselin. Nanti saya tanya. Tapi yang dilanjutin dulu. Nah, yang membuat saya berharap itu adalah saya bilang ini luar biasa. Karena semua orang-orang luar, mereka nggak usah pakai agama. Dan mereka melihat ini sejelas-jelas seperti matahari di siang bolong. Bahwasanya ini adalah ethnic cleansing, ini adalah pembantaian, ini adalah genocide. Mereka nggak ragu. Dan mereka siap untuk berbuat sesuatu, bahkan dalam level yang sangat tinggi sekali. Seperti misalnya unjuk rasa, sampai kemudian ditangkap, Pak. Untuk menyuarakan pendapat dia. Sampai ada satu hal yang menarik. Ada orang Amerika bilang gini, saya akan tunjukkan cara sederhana bahwa Anda tuh dikendalikan. Gampangnya begini, dia bilang, kalau ada orang dibatasin ngomong sesuatu, maka dia dikendalikan. Contoh misalnya di Korea Utara, kita nggak boleh ngomongin presidennya. Nah, berarti mereka dikendalikan. Misalnya lagi, di daerah Cina misalnya, kita nggak boleh kritik tentang komunis, misalnya partai komunis. Nah, itu berarti dia dikendalikan. Nah, dia bilang semua, dicontohin semuanya. Nah, di Amerika kita boleh omongin. Presidennya kita bully, kecuali Israel. Ketika orang ngomong Israel, itu langsung kayak dihukum. Sekarang ada hukum yang dibuat di Prancis untuk menghukum orang-orang yang menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Israel. Ini kan lucu. Nah, ini adalah cara mereka terjajah. Dan kita lihat lagi, laporan menyampaikan kepada kita yang sangat sedih sekali, 5.000 orang lebih anak-anak meninggal. Dimatikan, bukan meninggal, dimatikan, menjadi korban daripada kekejaman Israel. Tapi blessing in disguise-nya, Pak, saya katakan memang ini makanya kita tuh campur aduk, Pak ya. Kita senang sekali, kita sedih dan seterusnya. Blessing in disguise-nya kurang lebih kalau data terakhir menunjukkan 10.000 orang Eropa, Amerika, Inggris masuk Islam, Pak. Karena mereka melihat kondisi kayak gini. Ada yang bilang bahwa tadi, Pak, seperti tadi, saya heran kenapa anak-anak ini bisa mengucapkan alhamdulillah, dia bilang. Apa yang terjadi pada anak-anak ini? Terus kemudian ada orang mikir, ini pendidikan seperti apa? Di saat kita melihat orang-orang di Amerika bingung dengan gendernya, ada seorang laki-laki bewokan, badannya gede, marahin gurunya, saya tidak mau dipanggil sebagai laki-laki. Padahal godekan luar biasa, saya adalah perempuan. Pokoknya saya perempuan. Sampai dia marah-marah mau mukul gurunya, sementara mereka saksikan di depan mata. Seorang anak ketika ditanya, bagaimana kondisimu? Dia terbaring di rumah sakit, palanya pecah dan segala. Dia bilang begini, saya tidak takut. Karena ada Allah yang melindungi kami. Ada lagi anak yang ditanya, bagaimana pendapat kamu? Kamu akan keluar dari sini? Tidak, ini adalah tempat saya. Bagi saya bukan jawabannya, tapi cara dia menjawab itu loh, Pak.
nggak ada sedikit pun keraguan dalam diri. Matanya tuh benar-benar optimis. Bahwasanya saya bersama dengan Allah. Saya bilang, sistem pendidikan kayak apa nih yang mereka dapat? Sementara kalau kita lihat di Indonesia, semua kita punya gitu maksudnya. Semua kita punya, tapi kita nggak bisa menghasilkan generasi kayak gitu. Breaking news, saya baru kali ini saya nangis sekali di podcast. Iya, makanya. Masya Allah. Dan saya pikir apa yang terjadi pada mereka sehingga mereka dengan keterbatasan seperti itu bisa menghasilkan idaman kita dengan pendidikan, Pak. Sedangkan kita pikir itu jauh banget sih, saya pikir. Makanya saya lihat 10 ribuan orang masuk Islam itu lebih daripada 10 ribu masuk Islam karena tadi mereka menyaksikan itu tadi, blessing in disguise. Itu nanti pertanyaan itu akan saya lanjutkan, mengapa Amerika dan sebagian Eropa itu menjadi pendukung ideologis dan strategis Israel. Betul. Itu akan masuk ke situ. Tapi saya mau masuk yang ringan dulu nih, Ustaz. Boleh. Ustadz memuji netizen di Indonesia. Ini netizen keren banget nih, kejulitannya keren banget gitu loh. Ya. Dan orang tidak menyangka dengan kejulitan itu kemudian justru membuat repot Israel gitu. Betul. Kan. Itu bagaimana menghubungkan kejulitan orang yang selengean, julid gitu, tapi ternyata itu membuat Israel menjadi tambah takut itu.